Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 277. Anda lupa bahwa saya adalah dokter ajaib. Kamu? Bagaimana kamu tahu? Tenny berlari ke arah Henry dan berdiri di sana dengan patuh, bertanya dengan tatapan terkejut. Meskipun dia bingung, dia tetap terkejut karena dia bisa mengetahui gejalanya sekaligus. Masalah ini telah mengganggunya selama hampir 1 tahun. Selama setahun terakhir, ia merasa sudah mendapat lebih banyak pengalaman. Namun kekuatannya belum juga membaik. Sebaliknya, terjadi tren penurunan. Apalagi saat konfrontasi sengit, banyak tindakan yang dirasa bisa dicapai dengan sempurna namun tidak selesai. Dan hasilnya jauh dari yang terbaik. Itu mempengaruhi pertarungannya sendiri. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah dokter ajaib? Henry bertanya dengan geli di matanya. Tenny menamparkan keningnya. Ya, bagaimana dia bisa melupakan pertanyaan ini? Dr. Henry, bisakah kamu membantuku mengobatinya? Oke. Wajah Henry langsung mekar seperti bunga. Tapi dia tidak bergerak. Cepat, Tenny melihat bahwa dia tidak bergerak. Berpikir bahwa begitu dia bisa mengangkatnya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Kamu benar-benar ingin aku mentraktirmu. Senyuman Henry menjadi lebih cerah. Tenny depresi. Omong kosong. Bukankah itu omong kosong? Jika saya tidak ingin Anda mengobatinya, mengapa saya mengatakannya? Lagi pula, aku sudah setuju. Ya. Kalau begitu aku akan menyentuh roti kukusmu. Setelah Henry selesai berbicara, dia langsung mengulurkan tangannya. Tenny dengan cepat mundur. Wajahnya memerah karena malu. Anda, di mana penyakitnya? Bagaimana kamu bisa menyembuhkannya jika kamu tidak membiarkan aku menyentuhnya? Henry tampak terkejut. Gadis kecil, kamu mengancam dengan pisau dan lihat bagaimana aku menggodamu. Jika kamu tidak memanfaatkanku, aku tidak akan pernah mengakhirinya. Tapi, Tenny tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa bagi Henry untuk menyentuhnya. Tetapi dalam kasus ini, jika seseorang masuk, bukankah itu memalukan? Tenny berbalik dan mengunci pintu, kembali ke Henry, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu bisa menyentuhnya. Oh, menurutku pakaian itu tidak asli. Aku khawatir diagnosisnya salah. Henry melanjutkan. Tubuh Tenny bergetar. Dia benar-benar gila. Namun, dia bukanlah seorang wanita muda, jadi dia langsung melepas pakaiannya, dan dia melakukannya dengan sangat sederhana dan bersih. Mata Henry langsung tertarik, dan, gulu, menelan seteguk air liur. Itu terlalu kecil. Setelah membacanya dengan tidak hati-hati, dia membuat evaluasi yang benar-benar benar. Kamu, gangster, wajah Tenny sangat malu hingga meneteskan rasa malu. Sudah kubilang kamu tidak perlu berpura-pura menjadi laki-laki. Kenapa kamu masih memakai benda ini? Henry mengambil bra di atas meja dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Tenny akan runtuh. Dia terbiasa menggunakan kain untuk mengikat tubuhnya dengan erat. Hari ini adalah pertama kalinya dia memakai bra. Rasanya tidak nyaman dan tubuhnya terasa kurang fleksibel dibandingkan sebelumnya. Sekarang orang ini bahkan telah membuang ini. Bukankah dia akan berada dalam ruang hampa? Apalagi tidak cocok. Selain itu, meskipun saya tidak diperbolehkan memakainya,
bisakah Anda membiarkan saya menyimpannya daripada membuangnya begitu saja? Bagaimanapun, ini adalah kunjungan pertama saya dalam 3 tahun, jadi itu sangat mengesankan. Tubuh manusia memperhatikan kelancaran aliran qi dan darah. Jika lancar, tidak akan ada rasa sakit. Hanya jika tidak ada rasa sakit barulah qi dan darah menjadi kuat. Jika Anda ditahan seperti ini setiap hari, Anda mungkin akan sakit jika kamu melanjutkannya. Henry berkata dengan nada mengejek. Jika kamu tidak percaya, tekan sendiri dan lihat apakah mulai terasa sakit. Henry berbicara lagi sebelum Tenny dapat berbicara. Tenny menekan rasa malunya dan mengangkat tangannya untuk menekannya dengan lembut. Mendesis, rasa sakit yang seperti jarum membuatnya terkesiap. Nyeri, sakit, apa? Apa yang harus aku lakukan? Tenny bertanya dengan gugup. Sederhana sekali. Saya dapat membantu Anda dengan akupuntur untuk membuka sumbatan, dan semuanya akan kembali normal. Tentu saja, jika Anda menginginkan cara yang lebih baik, cari saja seseorang untuk memijat Anda. Mungkin akan memakan waktu 10 hari dan setengahnya. Ini akan baik-baik saja. Dan Henry memegang jarum perak di tangannya dan berkata sambil tersenyum ringan. Dan apa? Setelah mendengar solusi Henry, dia masih sangat tertarik dengan solusi pertama. Meskipun dia sedikit malu dengan solusi kedua, dia sangat ingin mendengar kata-kata selanjutnya dan bertanya dengan cemas. Dan itu akan menjadi lebih montok. Jika tidak, sungguh tak tertahankan untuk melihatnya. Henry menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tenny memandang Henry dan ingin membunuhnya. Kata-kata pertama adalah kata-kata manusia, dan kata-kata kedua adalah kata-kata yang menjengkelkan. Namun, kini ia telah mencapai kondisi saat ini, tidak mungkin membiarkannya melihatnya dengan sia-sia. Ia harus diobati dengan akupuntur terlebih dahulu. Kamu beri aku akupuntur dulu. Setelah Tenny selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah maju. Henry segera menutup hidungnya, khawatir hidungnya akan berdarah. Melihat Tenny, dia merasa sedikit tertekan. Mengapa wanita lebih menakutkan daripada pria saat mau melepaskan bajunya? Dia merasa lega ketika tidak ada mimisan dari hidungnya. Dia mengambil jarum perak dan memulai akupuntur. Ya, aturan lama, saat memberikan akupuntur pada wanita cantik harus menggunakan tangan, dan sesekali bisa merasakan keindahan. Pada awalnya, Tenny merasa sangat perih, mati rasa, dan nyeri. Seiring berjalannya waktu akupuntur, rasa tersebut menjadi semakin ringan dan nyaman. Ketika Henry mencabut jarum perak itu, Tenny menekannya lagi dan menemukan bahwa rasa sakitnya sudah tidak ada lagi, dan dia sangat gembira. Bagaimana caramu mendapatkan pijatan itu? Tunjukkan padaku caranya, Tenny berkata dengan berani. Tidak mungkin, wanita ini tidak akan keberatan hanya dengan akupuntur. Dan dia bahkan tidak memiliki cadangan dasar seorang wanita. Bukan, hanya saja aku juga tidak memilikinya. Henry menatap wajah Tenny, tidak ada warna merah. Saya kira, di balik topeng, tidak ada rasa malu yang terlihat. Pegang dengan tangan Anda dan gosok perlahan 30 kali setiap pagi. Dengan bantuan akupuntur, Anda akan melihat hasilnya dalam sebulan. Henry dengan enggan menceritakan metodenya. Tenny memandang Henry dan berkata dengan licik,
Bantuan akupuntur bergantung pada bantuan Dokter Ilahi Hen. Henry tiba-tiba merasa ingin bertemu serigala, dan hampir mencubit hidungnya dan setuju. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Tenny tertawa penuh kemenangan dari belakang. Henry tidak bisa menahan amarahnya. Dia berbalik dan berkata, "Untuk penyakit ringan, tidak perlu melepas pakaian untuk diperiksa." "Kamu?" Kebanggaan Tenny menghilang dalam sekejap, dan berubah menjadi kemarahan dalam sekejap mata. Henry tertawa keras dan membuka pintu, akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. "Apa yang kalian berdua lakukan?" Suara Maryam terdengar di depan pintu. Henry sangat ketakutan hingga kepalanya berdengung dan tubuhnya dengan cepat mundur. Tenny buru-buru meletakkan tangannya di depan tubuhnya dan mulai mencari pakaian kemana-mana. Maryam benar-benar ingin melangkah maju dan menendang Henry, tetapi bajingan itu justru membuat Tenny menanggalkan bagian atas tubuhnya di dalam rumah dan tertawa bangga. Kelinci bahkan tidak memakan rumput di sekitar sarangnya. Mereka memakan rumput dimanapun mereka berada. Adegan ini akan membuat siapapun memikirkannya. Bab 278. Apa yang seharusnya terjadi telah tiba. Direktur Maryam, apakah Anda sudah selesai menerima tiket di Wangwo Plaza? Suara Henry segera kembali normal dan dia bertanya dengan serius. Tenny berkata, "Direktur Maryam, kesehatan saya sedikit. Saya baru saja meminta Henry membantu saya memeriksanya." Tenny menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah ini serius?" Maryam bertanya dengan penuh perhatian. Meskipun dia tidak puas dengan penampilan dua orang di ruangan itu, dia benar-benar mengkhawatirkan Tenny. Tidak apa-apa. Dr. Hen sudah memeriksaku." Suara Tenny menjadi lebih pelan. "Saya melihatnya. Saya benar-benar melihatnya. Tetapi saya tidak hanya menjalani pemeriksaan dan akupuntur, tetapi saya juga melihatnya dengan sepasang mata yang menyipit." "Yah, itu bagus." Meskipun Henry terkadang tidak bisa diandalkan, dia secara umum dapat dipercaya. Maryam masuk ke ruangan, menutup pintu, dan berkata dengan tenang. Henry menyentuh dahinya dan hampir membentur pintu karena frustrasi. "Apa artinya terkadang tidak bisa diandalkan? Aku pria yang bisa diandalkan. Selain sesekali menjemput perempuan, aku juga kecanduan mataku, dan paling-paling aku kecanduan tanganku." Maryam adalah wanita yang cerdas, dan dia dapat memahami hal-hal ini tetapi tidak menceritakannya dengan jelas. Henry pergi dengan tenang, dengan Tenny sebagai pengawalnya, pekerjaannya tidak lagi diperlukan. Ketika Henry datang ke villa yang khusus disiapkan oleh Zhao Aqiang untuk Dong Sihao, dia sangat puas. Bakat langka seperti Dong Sihao harus diperlakukan seperti ini. Begitu Henry membuka pintu villa, dia merasakan dua mata yang tajam. Saat bertemu dengan mata Dong Sihao sangat gembira, sementara Henry mengangguk puas. "Memang benar, kami sudah sehari tidak bertemu dengannya. Meski ia masih sekurus tongkat, namun temperamennya sudah tidak seperti dulu lagi, apalagi warna wajahnya sudah kembali." "Dokter Ilahi Henry, panggil saja aku Henry mulai sekarang." Henry langsung menyela pertanyaan Dong Sihao. Henry yang sudah akrab dengan sejarah sejak kecil mengetahui bahwa ada 3 kelompok pahlawan. Untuk menjadi pahlawan,
Anda harus memiliki sikap dan toleransi seperti seorang pahlawan Yuanzhang. Meski tidak ingin menjadi orang hebat, namun bagi orang-orang di sekitarnya, saya tetap sangat berharap bisa dijaga dan dirawat dengan baik. Kalau begitu aku akan memanggilmu bos, kata Dong Sihao langsung tanpa sopan. Terserah. Berbahagialah, ayo, biarkan aku merasakan denyut nadimu. Setelah Henry selesai berbicara, dia meletakkan tangannya langsung di bibir Dong Sihao. Kali ini denyut nadinya diperiksa dengan sangat hati-hati, dan memakan waktu 1 menit penuh. Ketika Henry mengangkat tangannya, dia berkata sambil tersenyum, pemulihannya bagus. Tetapi Anda tidak boleh terburu-buru berlatih. Energi sejati tidak cukup di dalam tubuh sekarang. Jika Anda berlatih dengan paksa, itu akan menghabiskan energi yang sebenarnya. Ini tidak baik bagi Anda. Tidak baik bagi Anda untuk pulih. Sederhananya, tergesa-gesa membuat sia-sia. Dong Sihao mengangguk setelah mendengar ini. Dia baru saja mencobanya dan menemukan bahwa banyak gerakan tidak hanya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga akan menyebabkan energi sebenarnya dalam tubuh menyebar dan menyebabkan rasa sakit yang parah. Tunjukkan, dia secara alami akan patuh. Keduanya memulai percakapan santai, tetapi topik utamanya adalah tentang penyakitnya dan seni bela diri. Henry tidak menanyakan pertanyaan lebih dalam kepada Dong Sihao, terutama musuh-musuhnya. Dia bisa merasakan bahwa 3 tahun cedera telah membuat Dong Sihao dia masih bisa melihat melalui banyak hal, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika Henry pergi, Dong Sihao berdiri di depan pintu villa. Dia tidak menghela nafas sampai sosoknya menghilang. Dia sangat mengagumi dan menghormati pemuda yang berjanji akan membantunya membalas dendam. Tetapi musuhnya terlalu kuat dan dia bisa tidak berbicara karena takut menyakitinya. Dalam 8 hari berikutnya, Maryam membawa perubahan yang mengejutkan di Wangwo Plaza, dan toko perhiasan brilian, yang berganti nama menjadi toko perhiasan Maryam Feng, langsung menjadi terkenal di kota Bandung. Dengan wawancara dan laporan terakhir Guan Bitong tentang Maryam, semua orang kini tahu bahwa Maryam adalah pengusaha yang dapat dipercaya, dan produk yang dia jual bahkan lebih dapat diandalkan, dengan arus pembeli yang tiada habisnya. Dan sahabatnya Lenny datang ke sini lagi sebagai manajer umum, dan Henry masih menjadi asisten ketua. Satu-satunya perbedaan adalah karyawannya telah berganti, kecuali Guo Warner dan Sila. Mereka bukan dari grup Kili. Pengambilalihan grup Kili yang diharapkan dalam waktu setengah bulan tidak terjadi. Tetapi tidak ada yang mengira Henry tidak dapat melakukannya. Awalnya, semua orang mengira keluarga Sen dan keluarga Chai akan mengalami konflik sengit dengan Henry dan Maryam karena toko perhiasan yang brilian dan Wangwo Plaza. Tetapi tidak terjadi apa-apa, yang membuat banyak orang sangat bingung. Beberapa hal terjadi selama periode ini. Salah satunya adalah pendirian perusahaan farmasi Tanglin milik Senli, yang mengambil nama keluarga Maryam dan Henry. Publisitas eksternal adalah untuk mempromosikan budaya Tang dan menjadikan perusahaan tersebut berdiri di antara perusahaan farmasi dunia ini. Semuanya itu dianggap sebagai lelucon. Lagi pula, itu hanya sebuah perusahaan yang terdaftar seharga 1 miliar yuan. Hal kedua adalah rencana 100 miliar Nancy Group telah secara resmi didirikan dan diberi nama Tianan Pharmaceutical Group. Hal ketiga adalah Kili Group resmi menarik diri dari pasar saham China dan memulihkan seluruh sahamnya.
tingkat pemulihan mencapai 99,99%. Hanya menyisakan 1/10.000 yang belum pulih. Pada pagi hari ke-9, ketika Maryam masih tidur, ponselnya tiba-tiba berdering. Maryam tiba-tiba duduk dan merasakan kepalanya gemetar saat melihat panggilan dari kakeknya yang ditampilkan di ponselnya. Dia merenung sejenak, dan tiba-tiba dia begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Hari ini adalah hari pertama setelah sebulan. "Halo, kakek," Maryam mulai berbicara dengan cemas. "Maryam, aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa kita akan bertunangan dalam 1 bulan. Sekarang saatnya. Hanze dari grup Zhang telah pergi ke kota Bandung. Dia akan melamarmu secara resmi. Aku sudah menyetujui ini. Jangan tolak lagi ketika saatnya tiba." Suara gembira Nona Maryam terdengar dari ujung telepon yang lain. "Kakek, aku..." Ketika Maryam mendengar kata-kata ini, suaranya berlinang air mata. "Janji, bagaimana Anda bisa setuju untuk menghindari pernikahan ini? Dia dan Henry hampir tidur bersama dalam sebulan terakhir. Jika bukan karena dia ingin menjaga keperawanannya, aku khawatir, aku takut." Maryam tersipu. "Masalah ini bukan permainan anak-anak. Aku tidak bisa membiarkanmu menarik kembali kata-katamu. Dan, hei, kamu akan memahami kesulitan kakek di masa depan." Ketika Nona Maryam mengucapkan kata terakhir, ada nada suaranya yang sangat tersembunyi dan tak terkatakan. Maryam tidak tahu bagaimana dia menutup telepon. Ketika telepon ditutup, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dilubangi, dan dia merasa sangat sedih hingga dia ingin menangis. Meskipun kakek tidak mengatakan mengapa dia menyetujui pernikahan itu, dia bisa mendengar ketidakberdayaan lelaki tua itu. Di usianya yang sekarang, tidak banyak hal yang membuatnya tidak berdaya, sehingga berarti ia tidak bisa menyelesaikannya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mengorbankan kebahagiaan hidupnya? Henry harus menemukan Henry. Maryam melompat ke tanah dan berlari menuju pintu. Bersambung.